Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang telah kami buat tentang evaluasi kinerja sebuah usaha. Nah, di sini kita beranggotakan oleh Fadlan Hamidi, yang kedua Ikhlasul Amal, yang ketiga saya sendiri Raihan Wahyudi. Oke, mari kita mulai. Nah, dalam mengevaluasi sebuah usaha ada 6 kriteria yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, usaha apa yang dipilih. Yang kedua, latar belakang memilih usaha tersebut. Yang ketiga, dengan mitra usaha apa. Yang keempat, prospek usaha. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam, rencana pelaksanaan usaha. Nah, oke. Yang pertama di sini langsung dijelaskan oleh saya sendiri tentang usaha apa yang dipilih, usaha apa yang akan kami evaluasi. Usaha yang kami pilih yaitu usaha tentang strawberry dan brown sugar. Nah, kenapa kami memilih ingin mengevaluasi sebuah usaha ini? Karena usaha ini sekarang sedang banyak digeluti atau diminati oleh kaum milenial dan sedang masanya, sedang trennya, sehingga kami melihat ketika melakukan usaha ini akan mendapatkan sebuah keuntungan atau profit yang besar, mendapat menguntungkan kita. Nah, kedua, apa latar belakang memilih usaha ini? Nah, yang pertama, besarnya peluang bisnis. Setelah dievaluasi, peluang bisnis ini sangat besar karena tingginya minat konsumen terhadap usaha yang sedang kami evaluasi ini, yaitu strawberry dan brown sugar. Usaha ini sangat besar peluangnya karena berhubungan dengan poin kedua, peminatnya kebanyakan kaum milenial. Peminatnya sangat banyak untuk saat ini, dimana hampir di setiap kafe yang ada di Pekanbaru khususnya hampir menyediakan semua menu ini, dan harganya juga terjangkau sehingga tidak membuat kaum milenial kesulitan untuk membelinya. Poin ketiga, dalam usaha ini tidak terdapat modal yang terlalu besar karena kita tidak menggunakan bahan-bahan yang terlalu mahal atau terlalu berkelas atau yang bernilai tinggi, sehingga modal bisnis ini tidak terlalu besar. Dan untuk tempatnya kita juga bisa mendirikan cuman sebuah estalase gitu, tidak harus membuat sebuah gedung, sebuah kafe, sehingga usaha ini fleksibel. Yang keempat, keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin dulu kebanyakan usaha hanya bergerak di bidang jus, cappuccino cincau, es kepal Milo juga sempat hit. Sekarang hitsnya ini, jadi kita coba untuk melakukan inovasi baru. Yang terakhir, poin kelima, yaitu memotivasi bahwa anak muda bisa berdiri sendiri. Nah, dengan usaha yang modalnya tidak terlalu besar, peminatnya banyak, ini dapat memotivasi anak muda untuk bisa berpenghasilan sendiri, sehingga bisa berdiri sendiri dan tidak perlu meminta kepada orang tua lagi, sehingga bahkan sebaliknya dapat membantu orang tua dengan usaha yang dihasilkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Raihan. Yang ketiga ada mitra usaha atau relasi bisnis. Untuk relasi bisnis, sebenarnya kita bisa mengambil pasar-pasar mulai dari minimarket, seperti kalau di Umri itu ada minimarket Sang Surya, atau kedua dari teman ke teman. Nggak mungkin kita nggak punya teman. Untuk memulai usaha atau memasarkan sebuah produk, kita bisa yang ke orang terdekat terlebih dahulu, seperti ke teman, ke keluarga, sanak family.
atau juga bisa kita memasarkannya lewat sosial media. Dengan merebaknya sosial media, semakin harinya semakin banyak orang pengguna sosial media, seharusnya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk pemasaran produk yang kita miliki. Kemudian yang keempat ada prediksi usaha. Yang namanya prediksi kita tidak pernah tahu kapan, tapi kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa menganalisis bagaimana usaha kita akan berjalan ke depannya. Prediksi yang kami analisis, usaha kami akan sustainable. Maksudnya usaha kami ini insya Allah akan berkelanjutan. Mengingat pasar di Pekanbaru ini dengan kondisi cuaca yang lumayan panas, termasuk kota yang cuacanya panas, rasanya usaha minuman es ini rasanya bisa dipastikan akan berlanjut jika cuacanya bagus. Kemudian berharap usaha ini berkembang sesuai inovasi yang berjalan. Untuk inovasi seharusnya bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan seiring berjalan waktu, seiring permintaan yang ada pada pasar. Kemudian berharap usaha ini menjadi besar dan bisa merger dengan perusahaan besar. Tentunya tujuan dari pembukaan usaha itu tentu menginginkan hasil yang terbaik. Kalau bisa merger seperti Gojek Tokopedia itu kan merger. Jadi dengan tujuan kita yang ingin kita capai tersebut bisa menjadikan usaha ini terus akan maju dan berkembang ke depannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadlan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Muhyidi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang kami lakukan untuk memasarkan produk kami. Yang pertama, kami melakukan pengaturan besar kecil cupnya. Di sini, seandainya konsumen membeli dengan harga yang minimal, kami menggunakan cup yang kecil. Nah, ini dengan konsumen yang membeli dengan harga normal, kami menggunakan cup dengan yang normal juga. Yang kedua, itu ada metode pembayarannya yang fleksibel. Kami menggunakan pembayaran agar konsumen lebih mudah membayar produk yang kami tawarkan, seperti GoPay dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami mempromosikan melalui sosial media seperti di Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Yang keempat, kami mengatur demand and supply sesuai permintaan dari konsumen kami tersebut. Rencana pelaksanaan usaha. Di sini kami akan melihat bagaimana konsumen tertarik pada produk kami, lalu kami membuat rencana dengan usaha yang kami kerjakan. Waktunya belum ditentukan. Seandainya kalau usaha kami ini bisa diterima oleh konsumen, kami akan membuka secepatnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.